Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Kang Teteh semua di resitasi ke-8 dan ke-9 mata kuliah perancangan elemen mesin. Resitasi kali ini akan membahas mengenai kopling. Tentunya materinya sudah diberikan oleh Pak Mimin di kelas ya teman-teman. Sehingga untuk resitasi kali ini kita akan membahas kurang lebih ada 3 contoh soal dengan rincian. Ada soal untuk kopling tetap dan juga kopling piringan ganda. Oke, sebentar saya share screen dulu untuk bahannya. Oke, kita langsung ke contoh soal pertama. Di sini kita lihat ada motor listrik dengan daya 2 horsepower. Dia disambungkan kepada gearbox melalui coupling fans dengan ilustrasi seperti di bawah ini. Jadi ini poros untuk menyambungkan ke couplingnya. Couplingnya yang sebelah kanan ini. Oke, dia punya daya 2 horsepower dan berputar di 1340 RPM dengan allowable stress 30 megapascal di baut. Nah, bautnya yang ini teman-teman ada 4 ya bautnya. 1, 2, 3, 4. Dan untuk diameter couplingnya sendiri itu ada di 50 milimeter. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan diameter baut yang menempel pada flange. Jadi yang kita cari adalah yang 4 ini. Oke, ini yang kita cari. Langkahnya itu yang pertama kita cari dulu untuk torsi motor listriknya. Kita gunakan rumus yang tentunya teman-teman udah pada tahu lah ya. Untuk rumusnya sendiri kita gunakan rumus ini untuk mencari torsi. Ini tentu semuanya udah pada tahu lah rumusnya. Nah, kita tinggal masukkan saja untuk angka-angkanya ini 2 horsepower dan untuk torsinya sendiri diperoleh 10,63 Newton meter. Kemudian kita akan mencari gaya tangensial pada pada 4 baut pengikat ini. Di 4 baut ini kita cari untuk nilai FT-nya. F tangensial ya. Untuk rumusnya sendiri adalah seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, yaitu kita gunakan rumus torsi dibagi dengan jari-jari dari si kopling ini. Nah, karena ini jari-jari, maka kita harus bagi dulu dengan 2 ya, nilai si 50 ini. 50 kita bagi bagi dengan 50 kita bagi 2 dan dikalikan dengan 10 pangkat min 3 untuk dikonversi ke meter. Nah, untuk torsinya kita bisa ambil dari sini ya. Kita ambil dari sini untuk torsinya. Oke, diperoleh nilai 425,32 Newton meter untuk gaya tangensial dari keempat baut pengikat. Kemudian kita akan mencari gaya yang bekerja pada setiap baut. Nah, ini rumusnya sederhana saja. Kita cukup bagi nilai gaya tangensial yang tadi kita cari, oke, nilai gaya tangensial yang kita cari tadi dengan jumlah bautnya. Ini tinggal kita masukkan. Nah, karena jumlah bautnya ini ada 4, maka kita bagi dengan 4 dan diperoleh untuk nilai gaya yang bekerja di setiap bautnya adalah 106,33 Newton meter. Jadi nilai tangensial yang tadi kita cari itu adalah nilai gaya yang bekerja pada keseluruhan baut, teman-teman. Sedangkan yang bekerja pada setiap baut tinggal kita bagi dengan jumlah baut yang ada. Kemudian kita akan cari untuk shear stress dari setiap bautnya. Kita gunakan rumus ini, dou sama dengan F1 dibagi dengan AA ini adalah luasan dari kopling tersebut. Nah, demikian rumusnya, kurang lebih seperti ini.
Nah, supaya shear stress ini tidak melebihi allowable stress, maka doa ini nilainya harus lebih besar daripada sama dengan daripada nilai shear stress ini. Maka kita masukkan saja karena tadi sudah diketahui untuk nilai shear stress-nya 30 MPa. Kita kalikan dengan 10 pangkat 6 supaya terkonversi ke pascal. Dan untuk ini tinggal kita masukkan saja angkanya ke sini, 106,33. Nah, untuk DS ini nanti kita masukkan saja angkanya. Lalu kita dapatkan nilai bahwa diameter baut ini, agar shear stress-nya tidak melebihi allowable stress, maka diameter bautnya ini harus lebih besar dari 2,12 mm. Oke, lebih besar dari ini. Nah, kalau lihat dari tabel ulir kasar, ukuran baut terdekat itu adalah 2,35. Yang terdekat dari 2,12 ya tentunya. Nah, ini untuk baut dalam ya, untuk diameternya. Dan ini untuk diameter luarnya adalah 3 mili. Motif apaan ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita akan membahas mengenai kopling dengan piringan ganda. Dari kopling ini, piringan ganda ini terbuat dari dua bahan, yaitu dari bahan baja dan kuningan. Nah, kopling ini dia harus menyalurkan daya 4 kilowatt pada 750 RPM. Nah, untuk jari-jari piringannya sendiri adalah 40 mili. Ini untuk jari-jari dalam ya. Jadi ini kita deklarasikan dengan RO. Maaf ini tulisannya nggak terlalu bagus. RO, dan untuk jari-jari luarnya ini adalah 70 mili. Sehingga ini kita deklarasikan dengan RI. Nah, karena kopling ini bekerja di dalam oli, jadi koefisien geseknya itu dia rendah, hanya 0,1. Bagi teman-teman yang kurang terbayang bagaimana sih kopling itu bekerja di dalam oli, mungkin teman-teman bisa coba lihat untuk sederhananya prinsip bagaimana cara kerja kopling di mesin motor bebek atau mesin motor kopling. Sederhananya mungkin bisa dilihat di situ ya teman-teman untuk lebih lanjutnya. Lalu untuk tekanan rata-rata yang diizinkan adalah 350 kilopascal. Nah, dari soal ini kita harus menentukan berapa jumlah piringan yang dibutuhkan, tekanan rata-rata, tekanan aksial, dan tekanan maksimal aktual. Oke, yang tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah kita mencari kapasitas dari sepasang piringan dengan asumsi keausan seragam. Nah, untuk mencari rumus, nah yang pertama-tama kita harus mencari dulu torsi dari si kopling ini, torsi piringannya tentunya. Nah, dengan rumus ini, nah F-nya sendiri adalah kita harus mencari gaya yang bekerja pada kopling ini, yaitu dengan rumus P, yaitu tekanan rata-rata tadi, dikalikan dengan pi, lalu dikali dengan diameter dalam kuadrat dikurang diameter luar kuadrat dikurang dengan diameter dalam kuadrat. Nah, ini untuk rumus F-nya sendiri. Jadi tahap pertama itu kita mencari nilai gayanya dulu ya, teman-teman. Gaya yang bekerjanya dulu. Nah, ini yang kita cari duluan. Kita masukkan angganya dan kita dapatkan 3.628,5 Newton meter. Nah, lalu angka ini bisa kita masukkan ke sini, teman-teman. Kita bisa masukkan ke rumus yang tadi. Yang T sama dengan
Nilai gaya dikalikan dengan koefisien gesek, lalu dikalikan dengan RF. Nah, RF ini sudah dielaborate ya. RF ini adalah diameter rata-ratanya teman-teman. Rumusnya ini untuk RF. Nah, sehingga ini kita bisa pakai di sini untuk rumusnya. Lalu setelah kita masukkan angkanya dan didapatkan hasil 19,96 Newton meter. Kemudian kita cari berapa banyak torsi yang disalurkan. Untuk rumusnya sendiri tentu teman-teman sudah tahu ya rumusnya. P per omega atau 60P per 2πn. Nah, karena di sini sudah kilowatt, jadi tinggal kita kalikan 1000 supaya dia terkonversi ke nilai watt. Untuk nilai 4 kilowatt tadi ya, yang ini. Nah ini nih. Ini tinggal kita tambahkan saja 3 buah nolnya di sini. Lalu kita masukkan angkanya, putarannya itu tadi 750 RPM. Dan untuk torsi yang disalurkan sendiri, yang disalurkan dari motor ini adalah 50,9 Newton meter. Nah, kemudian kita bisa menjawab nih soal yang pertama ini, yaitu berapa jumlah piringan yang dibutuhkan. Nah, jumlah pasangan piringan ini bisa dicari dengan rumus N sama dengan T. T itu nilai torsi motor yang tadi kita cari ya. Dibagi dengan nilai torsi yang disalurkan oleh piringan. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi ini kita masukkan saja ya angkanya teman-teman. Sebentar. Yang ini kita masukkan ke sini. 50,9 bagi 19,66. Nah, sehingga untuk hasilnya sendiri, dia ini 2,55. Nah, ini kan koma ya. Tentunya ini angkanya ini sudah tidak genap dong. Nah, kalau tidak genap itu dia itu akan memerlukan biring aksial. Nah, gimana caranya supaya tidak butuh biring aksial? Maka jumlah pasangan kontak ini harus genap. Nah, angka yang terdekat dari 2,55 ini, angka genap, yang terdekat adalah 4. Sehingga jumlah pasangan piringan yang dibutuhkan itu kurang lebih ada 4 ya. Dengan detail rumus kurang lebih seperti ini. Ini untuk N, yaitu jumlah pasangan piringan sama dengan jumlah piringan baja ditambah jumlah piringan kuningan dikurangi 1. Nah, di sini kita harus mencari tahu bagaimana caranya supaya dari nilai ini kita bisa dapatkan jumlah 4 piringan. Nah, untuk minus satu ini tuh dia menyatakan dia jumlah ekstra untuk piringan kuningan. Maka supaya bisa mendapatkan nilai 4 dari operasi ini, kita akan pasang 3 buah untuk piringan baja ini. Nah, di sini piringan kuningan 2 ditambah 1 dari sini. Sehingga dia ini jumlahnya 3 piringan baja dan 3 kuningan. Lalu kita akan mencari torsi aktual. Torsi aktual yang dihasilkan dari si piringan ini ya. Nah, caranya kita gunakan ini, torsi yang disalurkan oleh motor. Sebentar, torsi yang disalurkan oleh motor. Oke, dibagi dengan jumlah pasangan piringan yang dibutuhkan. Ini tinggal kita masukkan ya angkanya. Tinggal kita masukkan dan dihasilkan 12,72 Newton meter. Kemudian kita bisa cari nilai gaya aksial yang diperlukan menggunakan rumus yang tadi seperti yang sudah digunakan pada nomor 1. Nah, untuk yang satu ini kan karena torsi aktunya sudah ditemukan,
Jadi kita tinggal mencari nilai F ini saja. Mencari nilai F aksial saja. Ini kita masukkan angkanya ini untuk F sendiri, dia koefisien gesek. Tadi sudah ada 0,1. Ini untuk diameter luar, diameter dalam. Sini kita masukkan angkanya, kita lakukan operasi dan didapatkan untuk gaya aksialnya itu 2309 Newton. Kemudian untuk tekanan rata-ratanya, kita gunakan rumus P sama dengan F per A. Nah, ini F-nya ini tinggal kita masukkan saja dari sini. 2309 dibagi dengan A. A ini adalah luasan dari si piringan ini. Sehingga kita gunakan rumus PR kuadrat. Ini sudah jari-jari ya tadi. Oke, jadi rumusnya bisa digunakan ya langsung ini. Rumusnya adalah, ini maaf ya lupa lupa ditulis di kertasnya langsung. Jadi saya tulis dulu di sini. Oke, ini PR kuadrat ya yang bagian ini. Nah, didapatkan angka dia itu punya tekanan rata-rata 223 kilopascal. Oke, ini P 223 kilopascal. Lalu untuk variasi tekanan, oke, untuk mencari variasi tekanan sendiri, kita akan gunakan rumus F. Kita akan rumus F itu adalah gaya aksial yang tadi kita cari, dibagikan dengan 2 pi r dikalikan dengan diameter, sorry, jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam. Nah, karena tekanan terbesar ini ada di R minimum, di jari-jari terkecil, maka R ini kita akan gunakan nilai RI atau diameter luar. Lalu untuk angkanya sendiri ini tinggal kita masukkan saja, dan untuk hasilnya sendiri kita dapatkan hasil 306 kilo pascal. Ini mohon maaf diketik ya, karena ternyata ini belum sempat ditulis di kertasnya. Jadi ini diketik untuk jawabannya. Oke, ini untuk nomor 2. Kita akan berlanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, soal terakhir ini ada sebuah motor listrik yang berputar di 2000 rpm dengan daya 4 kilowatt dan digunakan untuk menggerakkan mesin giling. Nah, motor ini disambungkan ke sebuah kopling cakar dengan penampang yang ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Nah, dengan diameter internal, diameter dalam, berarti di RI, sorry, dengan RI 40 mili, dan RO, diameter luar, DO, diameter luar, adalah 60 mili. Oke, ini kita highlight dulu ya. Kita highlight dulu untuk bagian-bagian ini. Nah, untuk besar sudut karet yang berwarna pink ini besarnya itu 20 derajat. Dan besar sudut cakar adalah 45. Nah, cakar ini jumlahnya ada 6. Ini 3 untuk ke motor yang warna biru muda ini. Nah, ini untuk ke motor. Nah, yang 3 ini yang biru muda. Nah, untuk yang ke mesin, itu yang ini, yang warnanya biru tua. Ini untuk ini untuk ke mesin. Nah, yang diminta di sini adalah
berapa allowable shear strength minimum dari bahan yang akan digunakan. Nah, untuk menjawabnya itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu tentunya dengan mencari torsi. Torsi ini bisa kita cari dengan rumus ini ya, teman-teman, yang sudah umum digunakan, 60P per 2 pn. Nah, kita masukkan, kita dapatkan angka 19,1 Newton meter. Lalu mencari diameter rata-rata, ini tinggal dirata-ratakan saja, teman-teman. Tinggal dijumlahkan, lalu dibagi dengan 2. Dan didapatkan untuk rata-ratanya 50 mili. Kemudian ini, mencari nilai gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja ini rumusnya yang sudah teman-teman tahu ya, tentunya dari materi yang sudah-sudah. Menggunakan rumus T per R atau 2T per D. Di sini kita masukkan angkanya, kita masukkan angka ini ke sini, dan untuk D-nya ini kita gunakan D yang terbesar ya, yaitu D outside. Sehingga dihasilkan nilai G yang bekerja itu 636,7 Newton. Berikutnya itu adalah mencari luas bidang tekan. Nah, untuk mencari luas bidang tekannya ini, kita gunakan rumus luasan sama dengan jumlah cakar dikalikan dengan theta. Theta ini adalah sudut ini, teman-teman, sudut cakar. Nah, sudut cakar ini kita deklarasikan dengan theta. Lalu dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan pi per 4 D besar kuadrat dikurangi D kecil kuadrat. Oke, ini rumusnya. Lalu setelah kita masukkan angka-angkanya, ini 45 derajat, kita masukkan. Ini langsung dikonversi ke meter ya. Langsung dikonversi ke meter dan dihasilkan untuk luas bidang tekannya sendiri sekitar 0,00212 meter persegi. Kemudian dari sini kita bisa langsung mencari nilai allowable shear strength-nya, yang minimum tentunya. Dengan menggunakan rumus F, nilai ini tadi yang kita cari. Ini nggak usah ya. F dibagikan dengan A, dengan luas bidang tekannya. Nah, di sini kita langsung masukkan angkanya dan kita dapatkan nilai sebesar 530.583 Pascal. Nah, untuk resit berikutnya, untuk resitasi terakhir, ini akan diisi dengan teman-teman mengerjakan latihan soal ini. Nah, kenapa saya berikan latihan soal ini? Tujuannya supaya teman-teman itu bisa turut mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ujian akhir semester yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sehingga ini adalah latihan soal yang sudah kami buat. Kurang lebih di sini ada 4 nomor, ada 2 nomor untuk bearing dan 2 nomor untuk kopling. Nah, untuk soalnya, untuk petunjuknya sederhana saja. Teman-teman tinggal jawab semua soal yang sudah diberikan. Jika ada kebingungan, silakan tanyakan langsung via private comment di classroom. Dan untuk pengerjaan sendiri bisa dilakukan secara acak ya, teman-teman, tidak usah berurutan. Misal mau nomor 2 dulu, boleh. Nomor 3 dulu, mangga. Yang penting tertera lah. Teman-teman itu mengerjakan jawaban ini untuk nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa. Untuk soal tidak usah ditulis ya, teman-teman. Jadi tinggal jawabannya saja. Oke, untuk petunjuknya sederhana lah ya. Untuk latihan soal ini tidak wajib dikumpulkan, tetapi sebaiknya dicoba oleh teman-teman semua. Ini juga sebagai bentuk penutupan resitasi ya, penutup dari resitasi perancangan elemen mesin yang berupa latihan soal ini. Silakan untuk teman-teman untuk mengerjakan latihan soal ini. Untuk latihan soal ini nanti akan ada slot tersendiri di Google Classroom.
Oke, mungkin sebagai apresiasi pada teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti seluruh rangkaian resitasi perancangan elemen mesin ini. Dan saya juga ingin mengucapkan aplaus kepada seluruh teman-teman yang mengambil mata kuliah ini karena sudah berhasil survive sampai dengan titik ini. Dan sebagai akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you soon.